Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hilda Gina Adawiyah, NIM 119702048. Lina Fadila Azhar, NIM 119702050. Sophie Noviranti, NIM 1197020082. Syifa Hairunisa, NIM 119702883. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Fadila Azhar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai akhlak makhluk terhadap sang Kholiknya. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan akhlak manusia terhadap Kholiknya. Allah telah memberitahu kita dengan diturunkannya surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan ke bumi ini untuk beribadah kepada Kholiknya. Selain itu, menurut Abu Dinata, ada 4 penyebab mengapa manusia wajib berakhlak kepada Kholiknya. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang memberikan panca indera, anggota gerak yang kokoh dan sempurna. Di dalam surat An-Nahl ayat 78, yang maksudnya manusia yang baru lahir yang belum mengetahui apapun dalam perkembangannya, Allah memberitahukan itu semua yang dibutuhkan dan makhluknya agar makhluk itu bersyukur. Dan yang ketiga itu karena Allah lah yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan makhluknya. Yang keempat, karena Allah lah yang telah memuliakan manusia akan kemampuan menguasai daratan dan lautan. Setelah itu dilanjutkan dengan poin kedua, yaitu pengertian kholik. Kholik secara etimologi atau bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang dari kata kerja yaitu kholaqo yang artinya menciptakan dan diubah menjadi fiil sehingga menjadi kholiku yang berarti pencipta, yang berartikan sebagai pencipta makhluk yang hidup di alam semesta ini. Dari kata kholiku dapat pula berarti Tuhan yang disembah, dan pengatur lagi pemelihara yang terdapat pada surat Al-An'am yang artinya yang memiliki sifat yang demikian itu ialah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Pada kata kholiku yang berarti Tuhan Maha Perkasa yang terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 16. Dan selanjutnya kata kholiku yang berarti pemberi bentuk yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 24 yang artinya dialah Allah yang menciptakan dan mengadakan dan memberi bentuk rupa yang mempunyai Asmaul Husna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas adanya kesalahan dan kekurangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Nah, teman-teman, setelah tadi kita ngebahas pengertian dari kholik, sekarang kita bakal ngebahas pengertian makhluk. Apa sih makhluk itu? Kata makhluk diambil dari kata kholako yang diubah menjadi maf'ulu atau penderita sehingga terbentuklah kata makhluk yang berarti yang diciptakan. Kata makhluk tidak hanya merujuk pada manusia yang diciptakan, tapi makhluk pun punya pembagiannya tersendiri. Makhluk ada yang gaib dan juga ada yang syahadah. Apa sih makhluk gaib itu? Makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata.
Makhluk gaib sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah makhluk gaib hakiki atau mutlak, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Misalnya, surga, neraka, malaikat, dan sebagainya. Yang kedua adalah makhluk gaib idhofi atau nisbi, yaitu segala sesuatu yang pada saat sekarang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tetapi pada masa lampau atau pada masa yang akan datang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Misalnya, peristiwa sejarah, ilmu pengetahuan, dan ilmu hitam. Yang kedua adalah makhluk syahadah. Apa sih makhluk syahadah itu? Kalau makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, berarti makhluk syahadah ini adalah kebalikannya. Makhluk syahadah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada makhluk jamadi, yaitu benda-benda mati seperti batu, emas, perak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah makhluk hayati, yang juga terbagi menjadi tiga, diantaranya ada makhluk nabati, makhluk hayawani, dan juga makhluk insani atau kita, manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Gina Adawiyah. Di sini saya akan melanjutkan materi akhlak manusia terhadap kholiknya, yaitu cara berakhlak terhadap kholik. Kita selaku manusia biasa, yaitu selaku makhluk, bisa melakukan beberapa cara untuk berakhlak terhadap kholik. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan cara dengan bertakwa. Bertakwa kepada Allah adalah berusaha dengan semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sebenarnya hakikat takwa merupakan realisasi dari ajaran Islam. Bila ajaran Islam dibagi menjadi iman, Islam, dan ihsan, maka pada hakikatnya takwa adalah integralisasi ketiga dimensi tersebut. Bisa kita lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2-4. Dalam surah Al-Baqarah tersebut disebutkan 4 kriteria orang-orang yang bertakwa, yaitu yang pertama beriman kepada yang gaib, kemudian yang kedua mendirikan sholat, kemudian yang ketiga menafkahkan sebagian rezeki yang diterima dari Allah, kemudian yang keempat beriman dengan kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan yang terakhir beriman dengan hari akhir. Selain dalam surah Al-Baqarah, kita juga bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 134-135 disebutkan terdapat 4 ciri orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa biasanya ia adalah seseorang yang sangat dermawan, kemudian ia juga mampu menahan amarah, lalu ia juga seorang yang pemaaf, dan ia adalah seseorang yang senang beristighfar dan taubat. Kemudian poin yang kedua dari cara berakhlak terhadap kholik yaitu cinta dan ridho. Cinta merupakan sikap psikologi seseorang yang berasal dari kalbu atau hati dan mengakibatkan hatinya selalu terpaut dengan apa yang dicintainya. Jika seseorang telah mencintai kholiknya, maka ia akan bersikap ridho terhadap jalan hidup yang diberikan sang kholik kepadanya. Maksud dari ridho di sini yaitu ia akan menerima dengan lapang hati terhadap jalan hidup yang ia jalani, karena ia yakin bahwa Allah telah mengatur jalan hidupnya dan ia yakin juga bahwa Allah Maha Kuasa dan juga Maha Mengetahui. Lalu lanjut, yaitu poin yang selanjutnya, ikhlas. Ikhlas secara terminologis yang adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 unsur keikhlasan. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas, yang kedua beramal dengan tulus dan sebaik-baiknya, kemudian yang ketiga pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Lalu lanjut ke poin
Berikutnya khauf dan roja. Khauf yang berarti takut dan roja yang berarti harap. Khauf dan roja ini adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Menurut Muhammad Ibnu Alan As-Sidqi, khauf merupakan hati yang galau atau takut yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala karena mewaspadai kejadian di masa mendatang. Sedangkan roja merupakan hati yang terpaut pada masa depan. Untuk mendapatkan itu semua harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal artinya membebaskan diri dari segala kebergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah. Tawakal di sini yaitu sikap berserah diri kepada Allah. Nah, maksud dari berserah diri ini bukan berarti kita pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Maka dari itu, tawakal ini harus didasari dengan kerja keras dan usaha maksimal. Kemudian poin selanjutnya yaitu syukur. Akhlak manusia terhadap kholiknya berupa perbuatan yang memujikan Sang Pencipta, baik dari lisan, hati, maupun perbuatan. Syukur ini bisa dilakukan yaitu dengan cara melafalkan lafaz Alhamdulillah. Baik, mungkin penyampaian materi dari saya dicukupkan sekian. Dilanjut oleh rekan saya yaitu Sophie Noviranti. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Hilda sebelumnya mengenai cara berakhlak pada kholik. Poin selanjutnya yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah ini adalah akhlak manusia terhadap kholik berupa perasaan yang selalu diawasi oleh Allah ketika kita akan melakukan perbuatan apapun, sehingga hasil yang kita dapatkan dengan muraqabah ini, kita akan melakukan evaluasi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu adalah taubat. Taubat artinya adalah kembali ke jalan yang lurus. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Jadi berdasarkan ayat ini, disebutkan bahwa ketika kita melakukan dosa atau kesalahan, karena pada hakikatnya seorang manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan, kemudian kita merasa atau kita mengakui bahwa kita salah, lalu kita mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni kita. Karena Allah adalah Maha Pengampun, atau yang kita sebut sebagai Al-Ghafur. Poin yang selanjutnya yaitu kita harus berhusnuzon kepada Allah. Arti dari kata husnuzon itu sendiri adalah berbaik sangka. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 79, yang artinya bahwa kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi sebagai seorang makhluk, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Tuhan kita, yaitu kepada Allah. Poin selanjutnya, cara berakhlak kepada kholik itu adalah dengan berdoa. Tentunya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita boleh mengadukannya kepada Allah.
bercerita kepada Allah atau meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah karena itu termasuk perbuatan syirik. Cara berakhlak kepada Khalik selanjutnya yaitu zikrullah, yang artinya mengingat Allah. Zikir ini dibagi menjadi 3, yaitu zikir jahil, artinya mengingat Allah dalam lisan seperti membaca tahlil, membaca takbir, tahmid, tasbih, dan lain sebagainya. Yang kedua ada zikir kafi, artinya mengingat Allah dalam hati. Dan yang ketiga ada zikir hakiki, yang artinya adalah mengingat Allah dengan seluruh jiwa dan raga kita. Selanjutnya yaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita, dan membacanya itu termasuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat kepada para pembacanya. Mudah-mudahan dimulai dari sekarang kita ada motivasi untuk membaca Al-Quran setiap hari, bahkan setiap waktu. Semoga juga kita dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Oke, slide selanjutnya yaitu adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Mentauhidkan artinya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah, karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah dan harus kita esahkan. Kemudian cara berakhlak kepada Khalik yang terakhir yaitu dengan cara beribadah kepada Allah. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi dalam ayat ini diperintahkan kepada kita untuk beribadah dan menyerahkan segala. Nah, itu tadi cara berakhlak kepada Khalik yang sudah saya dan Hilda sampaikan. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Itu akan disampaikan oleh teman saya, Syifa Hairunisa. Dalam sebuah teori tentunya harus ada implementasi. Berikut adalah implementasi akhlak manusia terhadap Khaliknya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beribadah, tunduk, taat, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melaksanakan perkara-perkara yang wajib, fardu, dan nawafil. Yang keenam, ridho menerima qada dan qadar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.